sugan rek mere nganyuk ceuk kula teh kieu mangtungkeun bangsa boy ayana obai moal melik kun sabab tergantui untuk kol aku bro eta kuat ngablet tok ya tukang baso ngalieu bari kieu teh bodoh lillahi da sallu ala nabi Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un bil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah ولكن رسول beunah jasa ieu sonnya beunah sonna pedo ieu sonnya biang ieu sonnya doakeun ieu tukang son sing asup ka surga jeung son-sonna walakin rasul وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عظم مولدي كنت شافعا له يوم القيامة وقال سيدنا علي كرم الله وجهه من عظم مولد النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من الدنيا إلا بالإيمان وقال المعلم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهم بالدارين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنزل بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات
وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بحسن الخاتمة اللهم ثبتنا بالإيمان وثبتنا بالإسلام وثبتنا بالتوحيد وثبتنا بالمعرفة في دار الدنيا ودار الآخرة إلهي يا إلهي رحمة قبل الممات إلهي يا إلهي رحمة عند الممات إلهي يا إلهي رحمة بعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا الله يا رب العالمين. Satu biasa we amina grup Sony rame teh yakin Haji Maman ngawiti ngaji tabu setengah 11 ibu bapak siap ngaji sampai jam 12 jam 1 jam 2 Masya Allah berarti orang dia mah ahli ngawadul. Dina kondisi kula kaya anak kurang sehat masih kena pakai tongkat kuna cenah kiai pakai tongkat kula labuh gebis jatuh dina motor karena itu nanya oge yang didoakan baik kula mudah-mudahan sing ingat sehat deui amin daya aktivitas mang berjalan baik da karasa jadi mau balik mawa haji laku capek teu laku keheul. Insya Allah kula enjing isukan besok ngaji ke daerah Leuwiliang di Leuwiliang melincat ke daerah Karawang di Karawang ke Sumedang di Sumedang ke daerah Kuningan di Kuningan ke Majalengka balik ke Sukabumi ya gitu sotel lamun aya nu ngondang aya nu ngondang mah ngajadog bae rek naon aprak-aprak keluar batur bengah amar wata suta bingutaya papadana urahing takdir titiasa dipungkir kada titiasa disilar kahiyang jalmi patema-tema cunduk waktu niang kana mangsa ti Allah nu makawasa urahing kula jauh di Jogja ang diteang di Jawa Barat Sukabumi alhamdulillah tiasa rumpaheun nyumponan kana pangundangna kepanitiaan acara penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad datangna kula ka ieu tempat ka ieu anana diundang ku panitia hakikat diundang ku Allah Subhanahu wa taala aya maksud cita-cita jeung tujuan datang ka dieu kiai nya aya hiji datangna kula ka dieu sajak ngiakeun silaturahmi terutama ka sepuh ka para ustad ka para kiai ka para jenengan ka para norman warga masyarakat di kampung mudah-mudahan silaturahmi kula katampi ku sadayana nu kaduana aya maksud cita-cita jeung tujuan anu sejen datang ka dieu kiai nya aya keneh atuh mudah-mudahan ketika kula balik ngaji di kampung balik ka Sukabumi teh kula sing rebo mawa amal amplop bukan popolotot kana amplop teh punten cebimin cemumun ceedah ceelah ceito cejuju celili cekokom amal ibadah teh lain sakadar ngalaksanakeun salat, zakat, puasa, maca Quran, sedekah wungkul. Memang itu pun termasuk kategori amal ibadah. Maaf Pak Bu. Seorang qori membacakan ayat suci Al-Qur'an. Seorang mubalighah memberikan tausiah mauidhah hasanah asal ibu disertai dengan keikhlasan insyaallah eta ge bakal jadi amal ibadah. Mung jujur kula wengi ayeuna teu perlu amplop. Tak perlu amplop kula mah nu penting balik ka Sukabumi kula mawa doa doa yuk ulang sidoakeun saling kita mendoakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan wasilah pada malam hari ini warga masyarakat berkumpul memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kampung jadi kampung tambah berkah.
Desa tambah berkah, kecamatan tambah berkah, kabupaten tambah berkah, provinsi tambah berkah, negara tambah berkah, penghuninya sing tambah barokah, usahanya sing tambah barokah, ya kuli, ya bisnis, ya dagang, jadi pejabat sing tambah barokah, keturunan kita sing solih solihah, sing aya nasib kabeh yang hadir wengi ayeuna sing ke Mekah ke Madinah. Balik di Mekah di Madinah bisa kabeli sawah, bisa kajirian imah, beli mobil mewah. Aduh bapak-bapak istina nambah. Amin. Yang paling terpenting wafatkan kulo sadoyono kalawan wafat bi husnil khotimah. Aduh jadi bahasa ieu Jawa kieu. Penata waktu pemindah acara nu kula dihormati, mudah-mudahan mantana ku Allah dipaberian panjang umur kelayan barokah. Untung jadi pembawa acara untung aya nu ngadoakeun, mantakan kudu pada daek jadi protokol teh. Memang gampang jadi pembawa acara, maaf Pak Bu. Jadi pembawa acara itu tidak segampang membalikan telapak tangan. Sakali dua kali mah ngadeg-deg nya kalmik teh ulah salah. Kula Barreto ngalanyahan kana ceramah naik kana panggung nya kalmik ngadeg-deg da emut Pak Barreto nyebut pribados jadi pribodas. Cetek geus asa kitu kula mah wabillahi taufiq wal hidayah. Taufik jadi taefo. Imbang geus profesional. Nu kaduana nu kula dihormati nyata para alim ulama, wabil khusus para ustad, para kiai, para ajengan, nu hidayah ngeulah masyarakat di kampung, nu hidayah ngeulah anak cucu kita di pondok pesantren, di balik taklim di mana wae ayana. Urang ngadua ke Allah Subhanahu wa taala, urang minta ke Allah Subhanahu wa taala. Kita sabab butuh ka ulama butuh ka ustad ka kiai butuh nu bager nu teu bager nu beunghar nu miskin boh rakyat boh pejabat yakin bakal butuh ka ulama. Bahkan maaf yang hadir pada malam hari ini jemaah, mungkin kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Yang hadir jemaah pada malam hari ini, mungkin kita tidak ada apa-apanya di hadapan baginda Rasulullah. Tanpa jasanya para alim ulama, kita bisa mengenal Allah dari siapa, kita bisa mengenal baginda Rasulullah dari siapa, kita bisa tahu tata cara ilmu beribadah, tahu tata cara ilmu bermuamalah. Ibu tahu karena ilmu suci, ilmu sholat, ilmu zakat, puasa, melaksanakan ibadah mahdoh, ghair mahdoh, tahu yang haram, yang halal, mana yang hak, mana yang batil, mana yang dilarang dan yang tidak dilarang. Kita tahu dari siapa? Jawabnya yakin kita tahu daripada para alim ulama. Betul? Makanya kita muliakan para alim ulama-ulama kita, wabil khusus para ulama yang ada di ruang lingkup ieu kampung, yang ada di ruang lingkup ieu desa. Urang doakeun ku urang sadayana, mudah-mudahan sing panjang umur dan dina kaian barokah. Bu, ibu cinta ka ulama, cinta ka ustad ka kiai, ibu sok ngadoakeun tara. Ya, mudah-mudahan atuh nu ngawarohong, nu ngararadul sing dihampura dosana ku Allah. Atuh ulah urang mah ulah sing ngadoakeun ka alim ulama ka ustad ka kiai, terkadang ngadoakeun salaki ge tara. Tapi osok ngadoakeun salaki osok. Ibu suka mendoakan suami suka? Alhamdulillah. Pak, berbahagialah bagi suami-suami yang senantiasa suka didoakan oleh istri-istrinya. Berbahagialah. Kenapa? Ternyata setelah ditelusuri, salah satu kunci daripada kesuksesan suami adalah doanya seorang istri. Malah istri anu taat ka Allah, istri anu taat ka Rasulna, istri anu taat kalau jantan suamina ketika ngadoa mempunyai kekuatan secara doana 70 wali. Itu baru satu istri. Itu baru satu istri. Bu, lamun dua baraha 140 kekuatan wali, lamun tilu 210 kekuatan wali, lamun papat baraha lamun papat 280 kekuatan wali. Makanya dihimbau untuk bapak-bapak yang sudah mampu dan siap adil, semakin bapak bertambahnya istri, insya Allah bapak-bapak akan semakin banyak pula yang mendoakan.
Bapak setuju? Bapak setuju? Ibu setuju? Kuat karoete kan istilah aing. Nyai teu setuju mah teu setuju we ngan ulah sok nganahana kana aturan Allah. Jangan suka menentang ketentuan Allah yang sudah berlaku, tertera, tercatat dalam ayat suci Al-Qur'an. Maaf Bu, poligami haram halal. Punya istri 2, istri 3, istri 4 halal haram. Terkadang aneh di Indonesia mah aneh di Indonesia mah masalah poligami dipermasalahkan. Terkadang ustadz kiai yang berpoligami dimasalahkan. Ai orang-orang Cina yang berzina diantep baik. Betul. Untuk para pejabat pemerintah yang kami muliakan, tolonglah Pak tindak tuh LGBT. Betul. Sekarang marak di Indonesia LGBT, lalaki bogoh kalalaki. Pedang ngadu pedang. Makanya kemarin 2 tahun ke belakang ada lato-lato. Lato-lato itu siki ngadu siki, tak tok tak tok tak tok tak tok tak tok. Ternyata itu lato-lato isaroh dan singkatan. Apa singkatan daripada lato-lato? Ternyata lato-lato singkatan daripada laki-laki tolol. Lalaki bogoh ka lalaki, pedang ngadu pedang. Hei, awewe bogoh ka awewe, wedon bogoh ka wedon. Martabak ngadu martabak. Makanya Pak Bohei, Indonesia dilanda musibah bertubi-tubi, angin puting beliung, tsunami, gempa bumi, longsor, banjir, adanya corona. Maaf, bukan tidak ada rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala, melainkan manusia itu sendiri yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di Indonesia divonis mayoritas umat Islam, tapi banyak Islam tidak menggambarkan akhlak Islam? Betul. Ini canung nakmu. Ibu hoyong asup ke surga. Pengen masuk surga, pengen di poligaminya. Mending kena neraka. Ibu pengen masuk ke surga, pengen matinya. Omong mawat naginya. Oleh asup ke surga, kumaha teu mau tahu jalan mana. Nyai emung makmung we jalan dapur. Ayo mung da kula ge sarua boga pamajikan mungeun di Canung teh. Kula alhamdulillah boga pamajikan. Pamajikan kula wedon asli. Pernah ditanya tah pamajikan ku kula keur diukina kursi ceuk kula teh kieu ka pamajikan. Ibuna radio sakedeung. Aya naon? Lain teh kieu. Ayah rek nanya ke ibu, tapi tau ngadat. Rek ngadat kumaha, nanya jadi encan, ayah naon? Lain jadi kieu, lamun ayah nyanung gawe entong. Gawe. Rek hiji, rek dua, rek tilu, rek opat, unang lalaki makangkos katanagaan puguh hiji getiis tara kacabak. Oh, jadi gawe entong. Gawe. Teu molok. Teu mikir, teu ngotak. Sakitu suku can bisa lembang oge. Palaba suku can bisa lembang teh palaba eta mah aing cager. Gusti nu Agung, eling Kang nyebut. Ingat kita waktu miskin dulu. Ingat waktu miskin dulu. Ya ke urang kabdaya. Dar pagi kagak sore, dar sore kagak pagi. Ayo nak kadang kalau boleh betul. Geus teh enggeus make ceurik ieu mah heuh sakadang nanya. Ayo kali. Geus teh hampura moal deui heuh gaya-gaya entong-entong. Kop ai hayang-hayang teh. Kan aya syarat ketentuan anu berlaku lamun ayah nyanung. Naon? Wayahna pelebah gilir kanu ngora eta barang tuna. Nu mending etong nyanung. Mudah-mudahan ibu suami-suami kita Allah panjangkan umurnya.
Allah sehatkan badannya, beri taat ke Allah. Saya yakinnya ketika suami kita panjang umur, sehat badan, gampang ibu cari uangnya. Suami idaman. Apalagi ibu taklimnya rajin, terus ibadahnya rajin, berjamaahnya rajin. Itu mah suami idaman. Nggak ada yang anti sama uang mah, nggak ada ibu ya. Biasa gini aja, biasa isi dikasih uang 100.000, 200.000 satu hari, malam Jumat mah beda 2 juta. Itu uang dikasih ibu malam Jumat jam 8, itu jam 9. Itu jam 9. Itu raut wajah si isi berubah ibu, langsung ruhai. Dibedak, dilipen, pakai sesengitan, meni seksi. Makasih ya sayang. Udah ngasih uang sama ibu 2 juta. Coba kalau tiap malam jual 2 juta, 3 juta, 2 juta, ibu kan senang deh sama ayah. Ayah, I love you, 8. Ayah, jahat deh, I miss you tuh. Wah, ayah duit. Awa duit monyong baik. Katakan cek salaki na, mun salaki loba duit, kasalaki cuat cewit, parigutak kita kepirit, nying sianan anak berit. Mun salaki kantong na kosong, kasalaki wong bongbong di dapur beuni trang treng trong sirah budak lebih ke jenong. Dung keripit ahai tulang bawang, salaki tegableg duit, kasalaki ngajak perang. Ada uang abang sayang, tada uang abang ditendang. Ada uang abang ya, tada uang abang faya. Disebut teh cewek mat. Ada perempuan seperti ada. Isi seperti itu ada di sini ada. Mana. Nggak bakalan ada yang ngaku, nggak bakalan. Bu, jadi prinsip perempuan seperti itu, prinsip istri seperti itu, jadi seperti ini bu. Ad-dunya biduit gesit wala biduit sulit. Ad-dunya bil fulus lulus wala bil fulus mampus. Awewe goblok. Ya mudah-mudahan kita menjadi istri-istri yang solihah, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Tadi Haji, saya sebelum ceramah nanya dulu sama Kiai ya tadi. Kiai, di sini pada ngerti bahasa Sunda enggak? Enggak semuanya katanya. Jadi di sini biasanya bahasa Jawa nih ya. Biasa Jawa. Kula mah Sunda kayaknya tuh. Kena lah dibayar ieu lah. Doain suami-suami kita, tapi doain pula ulama-ulama kita ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam keadaan berkah. Tidak lupa pula yang saya hormati aparatur pemerintah, tikawit RT RW, hadan tahiyah ila Bapak Wilayah, hadan tahiyah ila Bapak Lurah, Bapak Kades, dari tempat hadir, Bapak Camat, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sebagai masyarakat yang baik hanya bisa berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di situasi kondisi keadaan sekarang ini panas dan akan menghadapi panasnya politik. Kita akan memilih wakil-wakil rakyat, Ibu. Mau milih wakil rakyat dan milih presiden siapapun yang jadi, mudah-mudahan melahirkan pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin anu saloleh, selalu mengedepankan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan pribadi dan golongannya. Cuman menghimbau untuk masyarakat, silahkan pilihan boleh berbeda, warna yang dipilih boleh berbeda, tapi persatuan dan kesatuan harus terjaga. Jangan sampai kita divonis umat Islam tapi berpecah belah. Jangan sampai beda pilihan, jadi gak berjamaah. Betul? Si eta mah berjamaah kadinya mual musuh. Enggak boleh seperti itu. Bu, silakan pilihan boleh berbeda, warna yang dipilih boleh berbeda, tapi persatuan dan kesatuan harus terjaga. Jangan dihimbau dan dihimbau untuk calon-calon pemimpin ulah keur harayangna wung. Kenapa? Tidak sedikit Pak, maaf, buah melon rasanya manis kesuka jadi beli kelapa. Jangan sampai kebanyakan semua calon kalau belum jadi berbicara manis sudah jadi banyak yang lupa. Bu, nu nabeuh nu ngampar nu sebeuh nu lapar Jawa Barat Jawa Timur nu mararat bikin mararat laluhur makin makmur beken teu seutik lisik-lisik neon-neon tai kuda di kadutan masyarakat teu ti kalapar mah teu naon-naon asal beuteung bapa di luhur ngagarendut
hutan. Tapi begitu kab, yakin ada pelebah RT, Bapak RW, Bapak Kades, Bapak Camat mah saloleh amin. Mudah-mudahan sing tambah-tambah saloleh. Doakeun ku urang sadayana mudah-mudahan sini maslahatkeun ku Allah amin. Sebab idza aslahal imam amnal ubad wal bilad. Di mana-mana dimaslahatkeun aparatur pemerintah ti kawit RT ni ka presiden, ti presiden di ka RT na amnal ubad wal bilad. Yakin bakal aman rakyat aman negara. Pemimpinnya ah karahayat, pemimpinnya ah ka negara. Deukeut jeung ulama-ulama nu saloleh komo yakin negara bakal aman, rakyat nage bakal aman amin. Nu kaopatan nu kula dihormati segenap lapisan masyarakat kepanitiaan acara penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan wasilah pada malam hari ini kita berkumpul mengagungkan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan cukang lantaran wasilah malam hari ini turun rahmatnya Allah ka ieu kampung amin. Turun keberkahan ka ieu kampung amin. Sasireun samejedeun anu dikorbankeun dina malam ayeuna dakikian teh butuh pengorbanan betul. Tidak sedikit uangnya dikorbankan benar. Gak jadi masalah kiai. Rek biak puluhan juta, ratusan juta gak jadi masalah. Sebab ini mah diinvestasikan di jalan Allah, ditasrufkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan yakin saya yakin kami ba'dana bubar memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kampung kami, warga kami, usaha kami akan diberkahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kukitu dapat mudah-mudahan sasireun sabeunyeun anu dikorbankeun dina penting ayeuna buharta buharti tanaga tanagi cai cau cuwe kupa kopi ranginang rangining dabrak dabro sate soto kuah kue kupa jong kubina sing tambah diberkahkeun ku Allah amin. Yakin ibu bapak harta benda uang yang diinvestasikan di jalan Allah bakal tambah barokah yakin? Yakin uang dipakai bangun masjid, madrasah, pondok pesantren, majlis taklim, yatim yatim bakal tambah barokah yakin? Yakin ini langsung pelajaran dari baginda Rasulullah, anjuran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika harta benda kita pengen diberkahkan oleh Allah, ditambah keberkahannya oleh Allah, investasikan, tasrufkan, manfaatkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. La yang kusumalul bisodaqatin bal yadad, tidak akan berkurang harta yang disodakohkan, tidak akan berkurang harta yang diinvestasikan, tidak akan berkurang harta yang dimanfaatkan di jalan Allah. Bal yadad, bal yadad, bal yadad, balik akan bertambah keberkahannya. Amin. Menehese amin. Ada yang rugi, ada yang rugi. Siapakah yang rugi? Umatnya Rasulullah. Ketika diberikan keleluasaan milik rezeki, uangnya bertumpuk-tumpuk, emasnya berbungkal-bungkal, perlu dijuruk, perlu dipantong layah di tengah imas si jamlang, di kanang si jamlong, di kolong reakatan lubak dibuk labak kendir hurba kakak dihanap bakeko. Kari-kari tidak ditasrufkan, tidak dimanfaatkan di jalan Allah, tidak diinvestasikan di jalan Allah. Ketika kaya tuh orang kikir, bahil, koret. Aya di jelema beunghar koret. Di dia aya jelema beunghar koret. Orang kaya kikir, bahil. Oh, mana jelema mana. Rugi. Orang kikil bahil jelema koret mah rugina hiji, dibenci ku Allah, dibenci ku Kangjeng Rasul, dibenci ku makhlukna Allah, haram masuk kana surgana Allah. Bahkan nanti di hari kiamat orang kikil, orang bahil akan disatukan dengan golongan korun. Jempling ieu keterangan lain atah-atah. Dina tongkat Kang Nabi Musa alaihi salam aya unggalan, aya katerangan seperti kieu. Jajaran nomor katilu eta unggulan kieu. Kullu ghaniyin la yantabi'u bimalihi fahuwa qarnun sawa. Lain eta mubalik, soal mubalik teh kori bareto na kori, kula sokori bareto, sokori. Malah bukannya saya sombong, tapi mungkin itu salah satu kesombongan saya. Pada tahun 2001
Pak Kades, Pak Camat, saya pada tahun 2001 pernah menjuarai MTQ tingkat pertama nasional. Itu kenangan yang sangat indah. Dulu itu ada pesertanya ada 50 Kiai. Ada 50 orang, 49 itu benar datang. Jadi alhamdulillah nggak ada saingan. Ya peserta cuma satu-satu doang. Tapi benar waktu dulu saya suka kori Bu. Ingat waktu tinggal di pesantren, Masya Allah saya nggak punya uang. Nggak punya uang sepeser pun. Ada tukang bakso lewat. Tukang bakso lewat. Saya tanya Bu, saya tanya pakai bahasa Sunda. Pakai bahasa Sunda, cuman pakai cengkok lagu hijaj. Di dalam seni baca Al-Quran ada yang sebut lagu hijaj. Hijaj asli. Nanyanya pakai bahasa Sunda, tapi pakai cengkok lagu hijaj. Dikoriin nanyanya. Seperti ini, tukang bakso liwat. Sugan, rek mere nganyuk. Cekula teh kieu. Mangtungkeun bangsa boy ayana obay moal beli kun sabab tergantui Kol aku bro eta kuat ngablet tau. Ya tukang bakso ngalieu bari kieu teh bodoh. Cekula teh merek kanyu. Ibu malam ketika mau bobo, ketika mau tidur, ngahaluang heula ngapalkeun lagu nahawan. Ngarumuskeun lagu nahawan. Di dalam seni baca Al-Qur'an ada yang disebut lagu nahawan. Karena lagu-lagu itu banyak Bu. Seni baca Al-Quran lagunya itu banyak namanya. Ada bayati, soba, hijad, nahawan, ros, sikah, jiharkah. Seperti tadinya kori saobat-obat eta kori. Jadi ngahaluang heula kitu ngarumuskeun heula lagu mediana make Ida Royani, Elvi Sukaesih jeung Roma Irama. Lagu nahawan asli. Wa idza rayani Sungkaising orang irama Jawabnya jangan pada Allah atau itu mah edan gitu. Tapi masukkan ke ayat manapun bisa. Contoh, kita masukkan ke salah satu ayat lagu nahawan. Tadi loba kori. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bapak yang tiasa kori, ibu pengen bisa kori, mulai besok ibu sama suami nanya minta apapun mau ke pasar koriin. Contoh ibu minta uang besok, bapakna ibu minta duit rengkam pasar beli sembako bedak jenglifan. Bapak pengen bisa kori, jawabnya koriin. Cuman bapaknya pas gak punya uang, dijawab sama bapaknya, hampura ibu na bapak tegablek. Ngus capek aing ah. Kembali lagi ibu kepada keterangan yang tadi yang dibacakan yang dikoriin.
kullu ghaniyin la yantafi'u bimalihi fahuwa qarnun sawa. Setiap orang kaya, setiap jalma beunghar tetapi teu daek ngamanfaatkeun harta bandana di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaya si kaya tapi kikir, kaya si kaya tapi bahil, kaya si kaya tapi koret, beunghar mah beunghar tapi koret. Sok mantep dulur tatangga kasusahan, kalaparan, fakir, miskin, budak, yatim, fahuwa qarnun sawa. Mangka jelema beunghar koret seperti itu, orang kaya kikir seperti itu, fahuwa qarnun sawa. Mangka pangkatnya sama dengan si Qarun, bahkan nanti di hari kiamat akan disatukan dengan golongan kafir Qarun. Jemplingnya kiai. Teu meunang ngantep dulur tatangga kasusahan, kalaparan, fakir, Rasulullah sangat benci, Bu. Jangan dulu nunggu kaya. Walaupun kita hidup kekurangan atau sederhana, mampunya 5.000, 5.000, mampunya 2.000, 2.000, mampunya 10.000, 10.000. Gak boleh ada tetangga kesusahan, kelaparan, fakir, miskin, apalagi anak yatim. Bahkan ada salah satu amalan yang sangat istimewa, bisa menghancurkan dosa-dosa nulaletik, bisa menghancurkan dosa-dosa kecil. Allah ampuni dosa-dosa kecil kita. Sebab dosa ge nu laletik amun dikumpulkeun mah jadi gede, jadi loba. Ini dihancurkan langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Apa? Menghancurkan kesusahan orang lain. Contoh, ada tetangga kita kesusah, datang ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, di mana Hiro? Aya dawat. Wajib. Sare bebendu salah saduru kahampuran dunia akhirat wa haji. Bila bisa atikan aku paripola ucapan. Teu salu jeung mamanan wa haji hampura zahir batin wa haji, minta sampean minta maaf zahir batin. Ada butuhnya saja wa haji datang ke sini. Teu aneh jelema mah biasaan. Aya dawat. Wa haji. Geus ka ditu ka dieu kayaan minta tulung ka ieu nulungan wa haji. Salaki uing gering haji. Salaki uing gering. Gering kunaon? Bisul. Bisul mah penyakit kampung eta mah heueuh, pokok we ku jawer kotok, panas-panas pelok we. Bisulna 7 wajib bisulna. Dina kelek 2. Dina suku 2 wajib. Dina eta hiji. Hayang ka dokter wajib teu boga duit. Listrik pareum beas beak. Budak harayang jajan ke sakola geus 3 poe wajib teu boga duit. Minta tulung ka ditu ka dieu nulungan wajib. Sugan ka haji kersa nulungan. Sing sabar. Sing sabar. Da hujan ge aya halodokna. Halodok ge aya hujanna. Begitupun keuangan keur aya-aya keur eueuh-eueuh sing sabar. Butuhna baraha? 3 juta. 3 juta. Tah. Tah 3 juta. Cukup tapi cukup. Cekap haji. Hatur nuhun ka tampi dunia akhirat. Minta tolong ka ditu ka dieu wajib. Geus sing sabar, geus tong ceurik. Geus sing sabar. Da biasana kahirupan maka ieu anak kudu meunang ka peurih heula sagarupa ge kudu peurih. Dah hujan ge aya halodona, halod ge aya hujan. Nuhun haji. Ka ditu ka dieu aya wajib. Bunga wajib bunga aya data. Wajib sing panjang umur, sehat badan, kaya sing panjang umur, wajib sehat zahiran wa batin. Amin. Geus baliknya. Geus sing sabar. Bungah tetah kasusah eta kaya ananan unung-unungan salakina gering, listrik pareum, beas teu boga, budak hayang jajan, sakola ge kain ongkosna. Ditulungan ku haji eta 3 juta teh pelong ge bungah eta hatena naon eta hatena. Mangka punten ibu kabungah eta nu ngahancurkeun kana dosana bahaji anu laleutik. Makana lamun hayang dosa leutik urang dihampura pek ngarinjemkeun duit kanu susah.
ngan geus aya duit teh buburu bayar. Ieu mapan kitu ari ngiem kos meong, ari ditagih kos macan. Ditagih. Jadi well. Bu, makanya maaf Pak Bu, tidak sedikit umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak yang bangkrut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal malam dipakai ibadah, siang dipakai ibadah, baca Qur'annya hebat, sholat suratnya ribuan rakaat, tapi bangkrut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah beliau? Umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika waktu di dunia boga hutang, geus aya duit tapi tara daek mayar hutang. Jadi orang Tangerang meremehkan teh. Terus mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini dengan keagungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan yang punya hutang Allah lunaskan hutangnya. Nikah ciri eta amin amin. Kaciri barokah hutang nanti. Ya normal lah, betul. Normal, setiap manusia pasti punya hutang, benar. Tapi ketika sudah ada uang, tolong dibayar. Insya Allah, poho. Bu, Ibu, lanjut. Terus makanya doain suaminya ya. Suaminya kencang Ibu, yang kencang doain suami itu. Tiap malam tahajud pada dua yang kencang. Suami cari uang banting tulang, siang malam buat siapa sih? Buat ibu, buat anak, bener. Makanya Pak, jangan takut Pak. Bapak tani, bapak kuli, bapak bisnis, bapak dagang. Setiap renungan keringat yang keluar dari badan bapak itu menjadikan kiparat untuk dosa bapak dan keluarga bapak. Bahkan bapak diberikan pangkat yang sangat tinggi dan sangat mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pangkatnya? Wal kasbi minal halali karimullah. Kasab dalam mencari uang yang halal itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak cukup ku amin, kudu arusaha. Atuh amin usaha henteu. Selangkah, satu langkah, dua langkah keluar rumah, niatin tuh nawaitul kasbi lillahi ta. Niat kaula kasab sejak karena Allah Ta'ala. Hasil gak hasil, ikhtiarnya sudah dimaksimalkan, kembali kepada Allah Subhanahu. Cuman ada cara masing-masing Wak cari uang itu. Ada dengan cara tani, cara bisnis, kuli, dagang, betul. Ada lagi Bu yang cari uang dengan wasilah kaki. Syariat teh kaki. Pemain bola. Nu leungeun pembulu tangkis, lamun can genyur awakna can menang duit. Encan, aya deui nu leuwih ekstrim, lamun can aya nu ngising can menang duit. Penjaga WC, anakna isuk-isuk, pak, minta jajan, ih ceng, hampura ceng, can aya nu ngising. Makanya ceng ngadoa dina poe ayeuna sing kenceng ngadoana ceng, mudah-mudahan poe ayeuna sing loba jelema nyara di beuteung. Geus capek aing ah. Udah mohon maaf Kiai ya. Mohon maaf karena memang yang ceramahnya bungkat seorang pangkat abuya. Kalau pangkat abuya mah ya ceramah serius didengerin. Cuman kalau kita mah ya balik biasa lah gitu. Cuman kalau ngundang ceramah jauh-jauh hari, ngundang ceramah jauh-jauh hari, apalagi mahal. Ketika penceramah, Ibu memberikan tausiah langsung serius ceramahnya, terkadang bubar. Yang disalahkan panitia. Yang naon can mau balik kitu, dige berat bae, loba dige berat loba. Mingguan bae, nu cenah wa anginan, ceu kitu. Aya bae eta nya, aya bae eta ibu-ibu mah. Teteh euceu urang mah kacai heula nya. Kacai hiji dua, ka WC heula, ka WC hiji dua, teu balik deui. Ieu teh ka mana jemaah? Tah eta teh disebut jemaah bersatu. Jemaah
bersatu, 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 beak bubar. Ya ini cuman siasah supaya nggak tidur, supaya nggak ngantuk, betul. Lanjut. Malam hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia. Liur ya doh. Tempat jadi mulia, malah yang hadir pada malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang hadir pada malam hari ini yang mengagungkan kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakin akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab malam hari ini kita sedang mengagungkan kelahiran sosok manusia yang paling mulia, sedang mengagungkan sosok Nabi yang paling agung di antara 124.000 Nabi, sosok Rasul yang paling agung di antara Rasul 313. Siapakah beliau? Idola kita semua, tumpuan harapan kita semua yang kita bakal nantikan syafaatul uzmanya, Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wali anta misbahun suduri. Allah ya Nabi. Ya Habib ya Muhammad ya Rusal Khafiqaini ya Muayyad ya Mumajad ya Imam al-Qiblataini. Allah ya Nabi. Ya Rasul, ya Habib, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik. Yang hadir pada malam hari ini yakin semuanya pecinta-pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pecinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena datangnya ke sini, datangnya hadir ke tempat yang mulia ini atas dasar rasa cinta mahabbah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Mudah-mudahan kita termasuk kategori yang disabdakan oleh baginda Rasulullah, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang mencintaiku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada orang tersebut akan bersamaku nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk kategori yang disabdakan oleh beliau pula. Apa kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sing sajalah menungagungkeun kana kelahiran kami mangka aya kami bakal nyafaatan ka eta jalma ke di poe kiamah. Dan mudah-mudahan kita termasuk kategori yang disabdakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apa kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah? Man azama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahruju minad dunya ila bil iman. Siapa orang yang mengagungkan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada orang tersebut Allah takkan dulu keluarkan dari muka bumi ini. Dalam artian maka orang tersebut Allah takkan dulu matikan sebelum matinya membawa keimanan. Jadi jelas umatnya Rasulullah yang mencintai baginda Rasulullah, yang mengagungkan kelahiran baginda Rasulullah, yakin matinya, wafatnya, meninggalnya akan membawa keimanan dan keislaman. Amin. Sedangkan tamamu nikmat mautul iman wal Islam, nikmat yang paling sempurna yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata bukan uang yang bertumpuk-tumpuk, emas yang berbungkal-bungkal, tetapi nikmat yang paling sempurna yang diberikan oleh Allah ketika kita mati, wafat, meninggal dalam keadaan membawa iman dan Islam. Jadi apa Bu? Apa Pak? Nikmat yang paling sempurna itu ketika kita wafat, meninggal dalam keadaan membawa iman dan bukan banyaknya uang. Ibu masuk tetegenan. Isah kadi sakedeung. Aya naon Lilis? Betapa sempurnanya kehidupan si Elis. Tingali salakina jangkung badag, jabak kasep, loba duit. Sempurna kenikmatannya. Padahal nikmat yang paling sempurna itu bukan banyak uang Bu, tapi mati membawa iman dan Islam. Banyak uang nikmat? Nikmat Bu, Ibu nikmat kalau uang tersebut dimanfaatkan, dipakai di jalan Allah. Uang pakai bangun masjid, nikmat. Bangun madrasah, nikmat. Bangun pesantren, nikmat. Majlis taklim, nikmat. Nyentuni yatim, nikmat. Pakai muludan, nikmat. Pakai rajaban, nikmat. Masalin anak, masukin pesantren anak, modalin anak ke pesantren, pakai duit. Ibu mau umroh, mau hajian, nyenangin orang tua, wasilah pakai uang bisa, betul. Cuman Ibu nikmatnya loba, lain boga duit wungkul. Sehat nikmat, nikmat, bahkan termasuk nikmat yang sangat besar. Lamun teu sehat mah Ibu moal ka dieu, bener teu? Makanya malam ini coba Ibu milih ya, coba Ibu milih ya. Malam ini harus milih. Ibu mending kene awak sehat teu boga duit, mending kene boga duit awak teu sehat. Ayo ibu-ibu yang cantik-cantik milih, mending awak sehat teu boga duit, mending kena boga duit awak teu sehat. Mending kene ayeuna awak sehat teu boga duit. Naon sababna? Duit bisa dicari besok lusa dengan wasilah badan sehat, bener? Bisa diteangan duit ku awak sehat. Ibu-ibu lagi nih milih ya Bu. Mending kene boga leungeun teu boga geulang, mending kena boga gelang teu boga leungeun. Supaya syukur urang teh ngan kana duit bae. Ibu mending kena boga beheung teu boga kalung, mending kena boga kalung teu boga beheung. Bu maaf Bu, ini orang kaya, ya orang kaya lah bisa makan sate, sato, hamburger, pizza, betul. Beli makanan yang enak-enak, yang mahal-mahal, betul. Kebeli, ada uang, bisa makan di restoran termahal. Salah satunya 4 orang kiai bayarnya 7 juta. Kiai pernah ngalamin? Dan pernah. Saya ngajak ke aing Allah. Pagi-pagi masuk rumah sakit, kata dokter, hasil forensik membuktikan, Ibu, tolong. Setelah dicek ternyata gula darah Ibu mengental, kolesterol tinggi, asam urat meningkat. Jadi Ibu mulai besok hari Minggu jam 8 itu Ibu disarankan untuk mengkonsumsi bakatul, dedek, huut. Orang kaya mending kita badan sehat bebas lah, betul.
Ibu, berasnya cuman beras 10.500. Oh, beas 8.000 ini teh mahal beas teh. Berasnya cuman 10.500. Sangu na teh Ibu, sangu na kur sangu eta teh 10.500. Laukna naon? Teri. Samela sama tarasi dicoel ku jengkol ngora. Ngariung salaki pamajikan jeung anak awak sehat mah nikmat, ngalimet. Terkadang maaf eta mitoha liwat teu kadeuleuh. Salakina ngaluarkeun rokok, rokona naon? Empio. Mulak eta asup. Mulak eta asup. Eta mitoha mikeun teu kadeuleuh bae. Ini orang kaya bisa beli emas, bisa beli gelang 100 gram, 200 gram bisa kebeli benar. Bisa beli kalung 100 gram, 200 gram, 300 gram bisa kebeli benar. Tapi kata dokter, ibu tidak boleh pakai emas-emasan. Sebab kalau emas terkena kulit ibu bisa menyebabkan iritasi kulit yang sangat fatal. Kulit ibu bisa meleleh atau menengkene urang 1 gram 2 gram. Ari hayam mah kabeh oge kitu, awak sehat, loba duit, leungeun aya geulang boga, beuheung aya kalung boga. Ini mudah-mudahan ibu-ibu deh Allah sehatkan badannya, amin. Bapak-bapak juga Allah sehatkan, amin. Bari loba duit. Sing baru kagelang, sing baru kakongkorong. Kajiri hayang nanti. Makanya suaminya doain ya. Doain pada sholat 5 waktu. Terus harus takdim lagi Bu, hormat sama suami. Dalam keadaan ada dan tiada takdim hormat kepada suami. Ibu secara gimana Bu? Secara takdimnya Siti Khadijah radhiyallahu radhiyallahu anha kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi, dalam keadaan kaya, miskin, senang, susah, selalu takdim hormat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Kita pun seperti itu, Bu, umatnya harus takdim hormat sama suami. Kenapa sih? Suaminya ahli ibad, istrinya ahli ibad, malam istrinya tahaj, siangnya baca Qur'annya hebat, surat-suratnya ribuan rokaat, ngajinya minggu ke minggu, Sabtu ke Sabtu, Senin sampai Tapi maaf, ibadahnya itu perempuan seorang istri ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pada diponis ahli ibadah, ternyata setelah ditelusuri bahwa istri tersebut suka durhaka sama suaminya, melawan suaminya. Salah satunya kalau tidur nggak mau sama suami kalau nggak ada uang. Jujur orang mah menikah molor jeung ucing daripada jeung salaki eueuh duitan apa. Aya nu kitu. Bu, suami datang dari manapun suami datang, sekulah senyuman lemparkan, jangan dulu nanya uang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang dah pulang? Gimana sayang? Sukses maculnya. Macul sukses. Waduh kena lah. Aduh sayang sampai membolokot letak. Sayangku, cintaku, jimatku, rajaku, Arjunaku sayang sini. Suamina menghulang suamina teh. Cek orang Sunda mah menghulang naon liur aing mah jadi malowa Jawa. Lain asa rada aneh. Sepanjang membina rumah tangga 28 tahun asa kakarak balik di sawah di ciuman. Buah-buah sok sieun ponok umurna we pamajikan. Ya Allah panjangkan ka umur istriku ya Allah. Akang kunaon? Lain sedih aing kunaon saya tadi ciuman asa kakara ke Kang, aku tuh lagi belajar merenovasi akhlak, merenovasi diri. Urang teu rumasa culangung bedegong cacaluta ka akang loba dosa. Urang teu loba dosa akang teh. Kunaon teh? Ya urang maneh umur
bedegong ka lagi julang ka lagi cuculang dosa lagi durang kanu jalan jalan kita jalan lain pada aku Allah. Gas. Akang geus sauah hampura ka manehnya. Hak kewajiban heueuh salaki teh maraban makian terutama ngelmuan. Akang lo banyak salahkeun maneh can heueuh can bisa ngabagiakeun maneh hampura heuh nya akang ge dunya akhirat jeung bersih. Ka urang sekali teh. Amat. Nyum deui. Lain nganyuman wae. Kang, kemarin aku kan ngaji takliman sama Pak Ustad. Kang, sebenarnya gini Kang, ketika suami pulang dari manapun sekolah senyuman lemparkan, terus peluk, terus cium. Itu ada fadilah keutamaannya Kang. Ketika kita mencium suami, apa sih fadilah keutamaannya? Satu kali ciuman mendarat di pipi suami, itu fadilah keutamaannya sama dengan mencium Haji Ahmad. Hajar Aswad, Haji Ahmad, Hajar Aswad. Pokoknya Haji Ahmad, Hajar Aswad. WA Ustazna WA, cat. Ai Hajar teh sate batu, ai Aswad teh hideung. Jadi batu hideung. Bahasa Indonesia mah batu hitam. Ya tuh pantes dah akan disebut Hajar Aswad oge. Naon hideung. Bu, ini cuman air teh. Ini cuman air. Jatuh karunya panitia suka. Ini cuman air teh ataupun air putih. Ketika suami pulang dari manapun, Bu, jangan dulu nanyain uang, suguhin tuh air. Walaupun cuman air putih, tapi ketika Bu, ibu nyuguhin yang pakai akhlak, pakai adab. Sayang, minum dulu sayang. Dah, itu ketika diminum Kang akan berasa lebih manis daripada madu ataupun susu. Betul Pak? Betul. Tapi ketika yang disuguhkan sirup, ketika yang disuguhkan madu, ketika yang disuguhkan susu, ketika nyuguhinnya nggak pakai akhlak, ibu kasolokingan susu. Peti ngegenyol nyusu burang nyusu. Ketika diminum Mbah, itu akan berasa lebih pahit daripada jahanam. Ada fadilah keutamaannya Kiai, ada. Seorang istri anu sok rek nyuguhan suamina, ibu cai rek diinum teu diinum tuh disuguhun teu air, mau diminum kagak diminum. Fadilah keutamaannya sama dengan 3 kali tamat khotam Al-Quran. Amin suguhkeun. Kita mulai besok pas suguhin ya ibu ya. Jangan tanggung-tanggung sama galon-galonnya. Ini hese sama majikan ini namanya hese. Bu. Besok malam apa? Malam Senin tuh, malam Jumat. Bu, suka nawarin diri sama suami, nawarin badan sama suami, tawarin tuh badan sama suami dengan keadaan cantik, seksi, dibedak, dilipen pakai wewangian. You mau berias jangan tukang ojek. Gatuh GPU wae asok menang. Ibu-ibu karunya. Bu, suami pulang sholat Id, ibu tuh udah berias diri, dibedak, pakai wewangian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang udah pulang. Sayang. Naon? Ibu cantik tuh. Cantik. Gelis tuh. Gelis. Seksi. Wangi. Ayah malam apa sekarang? Malam Senin. Besok malam apa? Malam Selasa. Besok lagi? Malam Rabu. Besok lagi? Malam Kamis. Besok lagi? Malam Jumat. Sayang, sekarang malam Senin dulu aja ya. Anak-anak udah pada tidur?
Udah dikasih obat tidur. Anak-anak udah tibrak udah kasih obat tidur. Spray udah diganti sama mama spray, pakai warna kuning. Udah disemprot wangi pakai baygon. Naon? Malam ini ibu mau dipakai ke sama ayah daripada dilodok meri. Oh, saya nawaran. Itu gaul. Ayah dengerin, ayah dengerin. Kemarin ngaji ke Pak Ustad, kata Pak Ustad gini, di mana-mana seorang istri nawarin badan sama suaminya, mau dipakai kagak dipakai. Itu padilah keutamaannya sayang apa coba? Itu sama dengan melaksanakan umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, tawarkan. Engke mah balik ngaji tak isukan mulai praktek isukan balik kita barada ya gitu. Hese memajikan teh. Ibu. Bu. Suami itu bakal seneng. Kemana eta? Tanya saya tenan. Diam ibu diam. Suaminya bertanya ya. Pak, ketika malam Senin ataupun malam Jumaah, Pak majikan urang nawaran ka urang dina kayan seksi di bedak dilipen make sesengitan. Pak, bade ye? Bapak bunga teh, Pak? Iya tuh lain main sikat bunga teh. Pak, Pak, kepengen gak istrinya cantik? Modalin. Iyalah cantik itu butuh modal betul. Suaminya istrinya pingin cantik dibeliin bedak pipa 1.500. Beliin bedak yang paling mahal, wewangian yang paling mahal kalau kita lagi banyak uang betul. Kan untuk kita juga Pak, malam Jumat, malam Senin dipakai. Itu minyak wangi mereknya April. Untuk kebahagiaan suamiku Mas Tatang. Semprot yang paling pertama yang semprot itu kelek bahasa Bataknya kelek. Terakhir semprot itu yang banyak semprotnya. Beakin sabotul mabok salakina. Aduh yang capek ngaji kita mending kadang ngaji serius aing mada Lanjut. Terus. Mudah-mudahan kita menjadi istri-istri yang solihah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dilanjut. Uang teruskan. Sekolomit. Yang baburu balik kita capek. Ini Kiai sebenarnya saya tadi tuh ceritanya acara manasik di Kabupaten Bogor. Keluarga juga ikut, anak saya ikut, istri saya ikut. Manasik, insya Allah ada keberangkatan umroh tanggal 13 November sama 29 November. Ya semuanya pemuda balik muda Kabupaten Sukabumi. Ya terus ada juga Kiai SF Mubarok. Nah, itu pada insya Allah pada berangkat umroh. Tadi manasikan. Kalau pulang ke Sukabumi, kayaknya kemalaman ke sini. Makanya udah aja langsung ke Banten, gitu ya, ke Banten. Tak gitu lalakona karena tenanya oke nya. Langsung ke Banten. Ini pakai sorban aja, sorban ini dari Kiai nih, dari Kiai. Ini, alhamdulillah. Tenang. Semua capek, Allah. Ya gitulah.
sekelumit tentang keistimewaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Salah satu keistimewaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dikandung oleh ibunya beda dengan kita. Rasulullah ketika dikandung oleh ibunya Siti Aminah wala adza wala thiqala. Enggak ada yang namanya ibu kesukaran, enggak ada yang namanya ibu kesakitan, enggak ada. Teu aya kaabotan, teu aya kasakit. Bahkan bikin gelis campernik endah kawani-wali kaceluk aun-aun kakocara kanyapria. Dikandung 9 bulan. Salah satu keistimewaannya Rasulullah ketika dikandung 9 bulan, 1 bulan Siti Aminah mimpi didatangi Nabi Adam alaihissalam. 2 bulan Nabi Idris, 3 bulan Nabi Nuh, 4 bulan Nabi Ibrahim, 5 bulan Nabi Ismail, 6 bulan Nabi Musa, 7 bulan Nabi Daud, 8 bulan Nabi Sulaiman. 9 bulan ketika Rasulullah dikandung oleh ibunya, ibunya mimpi didatangi Nabi Isa alaihi. Coba kalau kita, istri-istri kita, ketika dulu hamil, suka ada yang datang nggak? Coba jawab dulu, suka ada yang datang nggak? Ada, ngaku aja nggak ada. Ada, cuman yang datang bukan wali, bukan nabi, tapi 1 bulan yang datang tukang kredit. 2 bulan tukang jeblok, 3 bulan tukang rantang. 4 bulan yang datang, yang paling menyeramkan 4 bulan siapa yang datang? Bang Emok. Yang Bang Emok yang datang. Bu, baik teh. Kami berjanji. Bapak-bapaknya biasa aja. Bapak-bapaknya nggak respon, biasa aja Pak ya Pak. Ini kok ibu bilang ini mencurigakan sekali. Ini mungkin banyak pelaku ini malam ini. Kami berjanji, kalau kami tidak menepati janji, maka taruhannya suami-suami kami mati. Astagfirullahaladzim. Bu, ibu, udah, musingin, bu, terus, masya Allah bu, beda dengan kita. Kita makan kalau lagi ngidam dulu punya penyakit O, betul? Aku naon saya samsia. Aduh terkenal ya betul teti sok kasar berhayang dar yang inu sebel deh. Ih kayaknya kamu akibat sayang, akibat. Akibat apa? Akibat bobo nggak pakai celana. Ayo ke bidan, periksa hamil. Ternyata kehamilan itu perbawanya rupa-rupa beda-beda, aneh-aneh kalau kita. Betul? Dulu ada gak yang ngidam, bu benci sama suaminya? Perbawanya itu nggak suka sama suaminya? Benar ada? Suami yang hamilin. Yang kedua kalau lihat nasi enak, ada enak. Kalau lihat mie sebel. Kalau lihat duit enak juga enak. Suka enak gitu. Karena duit mah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir ke muka bumi ini. Masya Allah. Diturunkannya bu, Masya Allah. 2 bidan. Bu, cek sakawa 3 bidan. Bidannya siapa? Yang jadi bidan Siti Aminah, Siti Asyah dan Siti Maryam. Siti Asyah dan Siti Maryam. Siapakah Siti Asyah? Istrinya Firaun. Ya, tapi ahli ahli ibad. Siapakah Siti Maryam? Ibunya Nabi Isa alaihi salam. Semuanya ibu jadi ratu-ratunya bidadari. Bu ngabring jeung bidadari anu galulis turun ke alam dunia marajian Siti Amin. Turun malaikat ke alam dunia kalawan jumlah yang tidak terhitung yang dikepalai malaikat Jibril alaihi salam. Tanggal 12 Rabiul Awal Rasulullah lahir ke muka bumi. Alam langit alam bumi serta hewan tatangkalan babatuan bunga kulahirna sayyidul wujud sayyidul mursalin sayyidul makhluqat habibana wa nabiyana kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Napakeun dua dampal pandangan kaya anana socak lir disipatan paratot disepitan dijauhkeun tina geujeung geuleuh ka kebur mancu eta Kangjeng Rasul kaya anana. Ibu Kangjeng Rasul napakeun dua dampal pandangan socak tangah ka langit naos lapan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asil. Keun eta mah uang tunah heula nya. Kumaha kelahiran inung urang. Ibu kita ketika melahirkan kita penuh dengan kesukaran. Urang bahas sekelomit kaayaan tentang permasalahan ketika ngalahirkan urang supaya meningkatkan rasa takdim mahabbah kita terhadap ibu dan bapak kita. Ketika lahir ke alam dunia, coba masya Allah 9 bulan. Ibu kita penuh dengan kesukaran. Cunduk waktu ningang mang satila nama kawasatak tidak tiasa dipungkir kada tiasa lisilar kayang jalmi patema-tema. Menit anu paciwi-ciwi zaman anu pantai antai penuh patara tere benang utaya kadina penting utaya cicing disusul kumin wabat tunggu sumping bulan upin ku pangharapan Kang Harun. Ngerti tak? Ngejerit meratan langit kociak meratan mega. Bang Dawid kadun dirangkul aduh Gusti. Ampun. Nyurun tanya nih, nyari. Aduh. Ingat jadi capek kieu. Katempuhan ingat. Ibu ngajuru nyeri. Melahirkan nyeri. Maaf ibu masih kena nyeri di sunatan. Tanyakan ke bapak, Pak nyeri di sunatan teh naon nyeri na? Dalilnya nyeri kula di sunatan kul sakali-kali na kapok nyeri teh hayang-hayang deui. Ori ibu ngomong nyeri kiai ngajuru teh nyeri ngalahirkeun teh nyeri ai tiap tahun kereneh deui. Kudu nuh bae. Nyeri ojo nyeri. Sekian kasakit dihijikeun ku Allah. Darah ngocor, saraf kaganggu, bahkan nu jari taruhan lagi nyawa ketika ngalahirkeun urang. Makanya mah tidak akan terbalaskan jasa seorang ibu. Jangankan ketika melahirkan, maaf, keringat yang keluar dari badan ibu kita ketika ibu ngahejeunkeun. Prakunya kiai aya ngajuru kitu nya, nah leuang pos dalang. Bu, keringat yang keluar dari badan ibu kita ketika ngahejeunkeun urang. Bu, kedua air ketuban yang pecah tidak akan terbalaskan. Yang ketiga darah anu mengalir anu ngocor dari rahim ibu kita ketika melahirkan kita. Dan keempat air susu yang dikenyot. Air susu yang dikenyot. Eta teh kumaha yang dikenyot teh bahasa Indonesia nanti? Oh, yang di mut nah eta teh. Yang dikonsumsi. Enggak saya yang dikenyot tidak akan terbalaskan. Bahkan jikalau ada seorang anak pingin membalas jasa ibunya, pingin memulangkan jasa ibunya, ibunya dibikinin gedung, Pak. Ibunya dibikin gedung dari apa? Dari emas permata berlian itu gedung. Enggak kepala berapa? 3 tingkat 4 lantai. Dibikinin, Bu, hayang mulangkeun jasa anu jadi indung moal kapulangkeun. Jikalau ada seorang anak di sini digendongnya seorang ibu dari di kampung Kendal
dari kampung Kendal sampai ke negara Mekah. Dari negara Mekah pulang lagi ke kampung Kendal tanpa pakai kendaraan, tanpa pakai transportasi udara, lautan ataupun darat, sampai bolong tuh bokong tongong teh bahasa Indonesia nanti lah dari teh. Sampai bolong, Bu. Masya Allah, Bu, itu tongongna kuat nepi ka bolong, hayang mulang ke jasa jadi ini moal kapulangkeun. Punggungnya seorang anak, ingat punggungnya seorang anak sampai bolong, Bu, menggendong ibunya, pengen mulangin jasanya seorang ibu, nggak bakalan, Bu, terpulangkan jasanya. Gimana tuh Kiai? Bungahkeun, senangkan tuh hati ibu, Bu, dengan tingkah laku, paripola, ucapan, kudu saluyu jeung aturan Allah, anjuran Kanjeng Rasul. Tidak boleh durhaka terhadap kedua orang tua. Sebab ketika ditanya orang tua kita, Ibu melahirkan sakit, Bu? Sakit sayang, sakit banget. Tapi ada, Bu, yang lebih sakit daripada melahirkan. Ada apa? Seorang anak ketika membentak ibunya, seorang anak ketika durhaka terhadap ibunya, seorang anak ketika menyakiti hati ibunya, itu lebih sakit daripada melahirkan. Betul, Bu? Bu, sedengkeun aya nama loba. Terkadang anak beunghar ibu dijadikan babu. Terkadang anak kaya bapaknya dijadikan apa? Bujang. Betul. Keistimewaan seorang ibu, makanya ibu diberikan 3 derajat sama Allah. Satu ibu bisa ngurus 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa ngurus satu ibu. Betul. Sok, hujan tah. Sok, bubar. Ayo, menyelamatkan diri. Silakan. Minum bola tuh Ayo. Alhamdulillah. Ini yang hujan yakin hujan rahmatnya Allah, amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Betapa butuhnya kita hujan dari kemarin, betul. Masya Allah, alhamdulillah. Aduh, lucu ya. Lucu. Aduh, lihat di kamera, aduh, lihat. Ya Allah. Itu mungkin tikar anti tembus itu. Dilanjut. Bu, Pak, terutama anak para pemuda nih, para pemuda, para pemudi, remaja, remaji, awas jangan pernah durhaka terhadap orang tua. Ketika terbuka tangannya kedua orang tua, maka terbukalah pintu rahmatnya Allah. Ketika terbuka tangan kedua orang tua, maka terbukalah pintu kesuksesan. Ketika terbuka tangannya kedua orang tua kita, maka terbukalah pintu keberkahan. Dalam artian ridho terhadap anak tersebut. Tapi ketika durhaka seorang anak, murkanya seorang tua, murkanya ibu dan bapak kita, maka tertutuplah pintu rahmatnya Allah, maka tertutuplah pintu keberkahan, maka tertutuplah pintu kesuksesan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya kalau kita kepingin dapat rahmatnya Allah, muliakan ibu dan bapak kita. Ketika kepingin keberkahan, maka muliakan ibu dan bapak kita. Ketika kita pengen ke pintu kesuksesan terbuka, maka muliakanlah kedua orang tua kita. Insya Inung tungkun rahayu bapatang kana darajat. Munyulah ka gunung tapi munyung kudu ka inu muja berata ulah ka sagara tapi muja kudu ka bapa sabab inu nganu-nganu bapa anu ngayuga cetitin sabab inu nganu-nganu bapa anu ngayuga sabab inung teh anu melenungnya bapa anu ngom
menang durhaka kan jadi inung punten lamun sakira-kirana di aya hiji anak ada seorang anak unungan ku ilmu jembar ku pangarti malam pakai tahajud siang dipakai duha salat ribuan rakaat sedekahna ratusan juta sedekahnya ratusan juta umrohnya bolak-balik tapi suka mendurhakai terhadap orang tua maaf surga nutup bukan bagiannya surga tertutup bukan bagiannya naudzu si abah bedas eta karpet sakitu gedeena bener bah salut abah tanagana kuat hebat lah bu wakola Roma Irama bidang dutihi rawahu Sonata Group selamat mendengarkan. Hai manusia ya lepte itu duh sok daerah ini ditinggal ku batur. Hai manusia hormati ibumu yang melahirkan dan yang membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Roma Irama kan gitu tungtung nate kos paras tiris. Dialah satu-satunya manusia yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Betul? Kalau kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Kalau kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukanlah gunung terung tung tung tempat kau memuja, bukan lautan terleng teng teng tempat kau meminta. Tiada doa yang paling ampuh di dunia selain doa daripada ibumu jua. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Oi kana nyanyi mana hebohnya. Bu, ulah heboh kana nyanyian teh. Mun heboh, pan aya mah ada apa teh na TikTok. Na TikTok hanye. Bu. Ibu. Malah Masya Allah, subhanallah Bu. Coba arahkan anak cucu kita sekarang Bu ya. Jangan sampai cuman pinter nyanyi. Bu, anak-anak kita arahkan, khususkan sama Pak Ustadz sama Kia supaya bisa baca Quran. Sebab kita besok lusa ibu meninggal kan pengen baca Al-Quran bener ya Bu? Suka dibacakeun nyanyian henteu. Bu, inungna maut. Oh, mungkinkah diri ini dapat merubah yang memuji menjadi permadani seperti pinta yang kau ucap dalam janji cinta. Wah. Pamajikanna kering, pamajikanna istrinya sakit, bukannya didoain, nyanyi. Katamu cintaku berlebihan, cemburuku tak beralasan, membuat dirimu tak nyaman. Maafkan aku sayang. Well, aku takut kehilangan. Aku takut kehilangan. Aku takut kehilangan cintamu. Aku takut hidup tanpa dirimu.
Aku takkan bisa, aku yang bisa gila bila kau meninggalkanku. Eta salakina bikin paranas tiris. Atuh deui cek urang mah nya doakeun. Ya Allah kitunya ieu istri saya, ya Allah istri abdi sing engal-engal sehat kitunya. Ieu mah katamu cintaku berlebihan. Cemburuku tak bagaikan burung dalam. Maafkan aku takut kehilangan. Kanyahoan guys. Itu kiai manggil mubalik malam ini ku gaul-gaul jasa. Maaf kiai eta teh meunang ngapalkeun. Sampe ka teh ngapalkeun heula saminggu. Dan untuk apa sih kiai? Maaf itu tuntutan skenario dan untuk alat pendeteksi. Ternyata terdeteksi sudah pada malam hari ini. Lawang jemaah ibu-ibu mayoritas pada pinter nyanyi. Tapi hobi baca Quran, hobi baca Quran, hobi baca sholawat, hobi baca Quran, hobi baca sholawat, bener, well. Coba kalau hobi baca Quran, tadi nyanyi bisa melanjutkan, tolong sekarang ayat suci Al-Quran dilanjutkan. Grup pertama, grup ibu-ibu dulu yang ada di bawah awning tenda, silahkan lanjutkan ayat berikut ini. Nyanyi pinter, ngaji pernah aku bisa nuruskan. Silakan konsentrasi, tong nyengir, mikir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum illa azabi lasyadid. Aku takut kehilangan dirimu. Grup kedua, silakan ibu, jangan ditutupi pakai balon supaya kelihatan wajahnya. Silakan ibu. Lanjutkan ayat berikut ini. Konsentrasi. Nanti bapak-bapak terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Grup ketiga, grup bapak-bapak, silakan Pak untuk konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Lulus. Apa bu? Apa? Curang. Terima kekalahan kita dengan lapang dada. Jangan pernah ada kata curang. Ini pihak kami sebagai laki-laki tersinggung. Memutuskan tidak bisa diganggu-gugat, apalagi diceraikan. Grup ibu-ibu, grup pertama tidak bisa melanjutkan, grup kedua pun tidak bisa melanjutkan. Akhirnya grup ketiga dimenangkan oleh yang terhormat, oleh grup bapak-bapak. Silakan tepuk tangan ibu-ibu semuanya.
Terima kekalahan kita, tepuk tangan semuanya. Udah benernya ibu-ibu mah kitu dendam nanti ka ciri. Atuh geus tungkul. Bara inna atoina kal atuh cengkat. Atuh kiai eta ayat langganan. Oh, ini mudah-mudahan kita menjadi pecinta-pecinta Al-Qur'an. Ahli-ahli ahli-ahli Al-Quran. Bu, Al-Quran akan menemui ibu dan bapak syafi'an yaumal kiamah, hanya memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Bahkan ketika tempat dibacakan ayat suci Al-Quran, ketika rumah diramein dengan ayat-ayat bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran, maka rumah dan tempat tersebut akan banyak kebaikannya, sedikit kejelekannya. Tapi kalau tempat dilidak ku pamaksiatan, maka eta tempat maka loba kagorenganana saeutik kaalusanana. Dan dihimbau untuk warga masyarakat, apalagi yang dekat dengan masjid ataupun musola, waktu duhur, waktu asar ataupun maghrib, jangan coba-coba nyetel dangdut. Karunya kejadian di Parung Kuda Sukabumi, si abah ke ruku Allahu Akbar dangdut nyetel tak aduh atuh jadi goyang sing saladar hirup teh geura ngahana-hanakeun emang manusia ayeuna mah cekekeun jurig. Udah tuh bun, udah bu, sadar bu, eling. Bu, semoga orang tua kita yang sudah meninggal, bapak kita, ibu kita ada di dalam rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang masih ada di dunia kita muliakan, kita takzim, hormat sama ibu dan bapak kita. Yakin rahmat Allah akan terbuka, pintu keberkahan akan terbuka, pintu kesuksesan akan terbuka. Nggak ada kiai jarahin, bu jarah, pek lobakeun ayeuna sodako baca Quran, supaya gajanan ngocor pikeun indung jeung bapak urang, nya urang pun loba nyiksa. Coba jam 1, jam 2 malam coba. Ketika bangun, anak urang, aya naon eta? Bangun, sayang, bangun ya sayang ya. Ya Allah, padahal ibu capek sayang, ngantuk sayang. Iya mah, ternyata opon sayang, opon, ngompol, sampai cipluk. Dasar ya Allah, ini mah anak raja, anak ratu, anak monyet. Sayang nenen ya. Bu, dibuka kancing kutang, buka, kodok, huria lolop. Ayo sayang, sambil baca sholawat ya sayang ya, baca sholawat. Tahu nggak sayang? Ternyata surga, kenikmatan surga, keselamatan, keberkahan akan diberikan untuk umatnya Rasulullah. Umat yang mana sayang? Umat yang senantiasa suka membaca sholawat kepada baginda Rasulullah. Al jannatu wa na'imuha sa'dul lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Sayang, jangankan hitungan ribu, ratus. Satu kali membaca salawat kepada baginda Rasulullah, Allah catatkan 10 kebaikan, Allah hancurkan 10 keburukan, Allah angkat 10 derajat. Makanya sayang, perbanyak baca salawat. Sayang kepengen dekat duduk dengan Rasulullah, nanti perbanyak baca salawat kepada baginda Rasulullah. Ayo sayang, ayo sambil nenen ya, nenen. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah ala toha. Ayo nenen. Salatullah salam ala yasin. Ciri huma tangkal sempurna dibedol sawah. Ciri jalma loba syukurna getol ibadah. Salatullah ala toha. Sing warak nenena. Salamullah ala yasin. Kamana jalan kabala raja, kadieu ya kapali selatan. Kamana jalan ke surga, kadieu ya ka pangaosan. Salatullah. Surga terbuka sayang untuk orang-orang yang senantiasa mencari ilmu, talab ilmu, tarek ngalaji. Bahkan sing getol ngaji bagelnya Mas Santen kayak Mas Santen.
Burung tikukur mati tergantung jatuh ke pohon menimpa karang. Terasa hancur hati dan jantung punya suami direbut orang. Sayang tahu nggak? Bapak teh poligami sayang, nyanung punya istri 2. Kayak nges gede uang cekek barang-barang yang emaknya. Nah, ya. Habibillah kayak uang cekek. Anak kuda di gunung karang, pohon aren di tanah kosong. Anak muda zaman sekarang, bajunya keren kantongnya kosong. Dangdan keren, duit eueuh, makana ngilu tahlilan, manakiban, ratiban, menang-menang jomet nya. Salawe 25 mobil sedan cetna hejo, awewe zaman ayeuna bisa dangdan teu bisa ngejo. Di bedak 5 senti ngayo teh becus, cekekeun salaki nanti. Salatullah ala yasin. Melak cabehana pun listrik kaliki di tengah sawah. Loba awewe gawe di pabrik, salaki cicing di imah. Salatullah ala yasin. Kahilirkeun eta kagirangkeun anak bogo keur taraweh. Kaimpikeun eta kagunamkeun gablek mitoha kaimpi paeh. Nang warisan. Salamullah ala yasin. Budak ti Brasare alhamdulillah. Budak ti Brasare alhamdulillah, ibu nggak sia-sia. Ibu dapat fadilah keutamaan membaca sholawat. Dan nggak sia-sia juga ibu air susu yang dikonsumsi, yang dikenyot oleh anak tersebut, Allah catatkan 1 kenyot itu 100 kealusan. Eta teh karek sakenyot. Masya Allah nanti sakali pan eta teh lamun nyot-nyot, Masya Allah. Lamun nyot-nyot 200, lamun nyot-nyot. Makanya kenyotkeun. Itu yang paling bagus itu ASI. Maaf Pak. Yang paling bagus itu ASI. Semahal-mahalnya susu formula tidak ada yang mengalahkan daripada keistimewaan air susu ibu. Maaf ibu, anak ketiduran lewat 2 jam berbarengan dibikinin susu formula itu nggak boleh dikasih sama anak. Sebab apa? Lewat 2 jam susu formula diponis basi. Tapi salah satu keistimewaan daripada ASI air susu ibu, 1 anti basi. Panas susu ibu dihanatkan. Yang kedua anti karat. 3 anti petir. Anti tumpah. Sukan pernah bahe. Anti pecah. Sukan pernah ngabeletuk. Anti. Anti dan anta. Tidak mengandung zat pewarna. Tidak mengandung formalin. Dan seyakin-yakinnya ASI cocok untuk semua umur. Duh capek Gus ya. Bu, Pak, ini supaya ayah bawon baliknya, mudah-mudahan oleh-oleh Bu ya. Jadi oleh-oleh ilmu buat kita, amin. Di penghujung waktu, subhanallah di penghujung zaman, subhanallah dah itu bener akhir zaman. Bahkan kita sebentar lagi akan menghadapi muqaddimah kiamat kubro. Salah satunya ibu, masya Allah sekarang Palestina ya. Masya Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Palestina diberikan kekuatan, diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, diberikan kemenangan. Yang membela Palestina, umat-umat Islam, salah satunya negara kita, negara Republik Indonesia, mudah-mudahan diberikan kemenangan. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan Israel segera dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi janji daripada keterangan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Israel tetap akan hancur lebur. Itu nggak akan salah ibu apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman ketika hancur dan leburnya, ibu Israel berarti sudah mendekati sebentar lagi mendekati yang namanya muqaddimah kiamat kubro, karena Imam Mahdi akan datang segera. Bu, dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dikuatkan iman dan keislaman kita. Amin.
Tidak ada jalan lain ketika di akhir zaman kita harus kabur. Kita harus lari. Lari kemana? Satu, larinya ke ulama-ulama soleh. Ulama-ulama soleh. Karena ketika kepengen kita, wah ayeuna marek eling rek ibadah. Ketika kita mau melaksanakan ibadah pun kita harus tahu ilmunya. Di mana ilmunya? Di pada para alim ulama. Kita pengen wudhu benar, dari siapa? Harus kursus sama ulama. Kita pengen bisa yang namanya ibu, bu, doanya adus, doanya mandi besar. Banyak Kang Kiai sekarang udah punya anak 2, udah banyak anak 3, nggak bisa sampai adus-adus acan. PT arek mandi, nanti naik mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu somagodin. Astagfirullah. Kenapa terdeteksi di kantor KUA? Terdeteksi di kantor KUA banyak pasangan ketika di interview gak bisa yang namanya doa-doa wudhu, gak bisa yang namanya doa adus, gak bisa yang namanya masya Allah hukum-hukum sholat. Banyak pada diponis umat Islam KTP-nya is. Sedangkan masya Allah ketika kita sholat masya Allah salah satunya apa coba? Toharatun anil hadasaini. Kita kudu suci dina hadas leutik jeung hadas gede, bener. Masya Allah diterangkan kepada ustaz kepada kiai. Bu satu kabur ke ulama nu salol dalam artian orang kampung Kedah singgara tol ngararaji. Singgara tol dareangan ilmu pala santenkeun budak mengpeng kene masih kena loba ustad kiaina pasanten di ditu di dieu kaya anana. Nu kaduana jaga salat 5, jangan pernah meninggalkan salat 5, sebab seluruh amal ibadah ngindukna kana salat, bahkan awal permulaan amal ibadah nu bakal dipertanyakeun di hadapan Allah yaitu salat 5 waktu. Awwalu maftaradallahu ala ummati shalawatul khamsu wa awwalu ma yurfa'u min a'malihimus shalawatul khamsu wa awwalu ma yus'aluna min a'malihimus shalawatul khamsu. Awal permulaan amal ibadah yang dipandukan kepada umatku kata baginda Rasulullah yaitu mengerjakan, mendirikan, melaksanakan salat 5 waktu. Awal permulaan amal ibadah yang akan diangkat oleh Allah yaitu masalah salat 5 waktu, dan awal permulaan amal ibadah yang akan dipertanyakan di hadapan Allah bukan zakatnya, bukan puasanya, bukan hajinya, bukan ibadah wajib surah dan yang lainnya, tetapi yang pertama yang Allah akan pertanyakan dalam diri kita yang hadir pada malam hari ini yaitu masalah salat 5 waktu. Di mana salatnya benar maka sakabeh amal ibadahnya bakal benar. Tapi ketika amal ibadah saja dipikawe tapi salat ditinggalkan saumur-umur, teu aya dilayan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sabab sakabeh amal ibadah eta ngindukna kana salat, bahkan salat disebut rasul ibadah, kepalana ibadah. Jikalau di sini ada seseorang kakinya enggak ada, tangannya enggak ada dua-duanya, kakinya enggak ada dua-duanya, tangannya enggak ada dua-duanya, tapi kepalanya masih ada, masihkah ada harapan untuk hidup? Banyak orang kakinya nggak ada, tangannya nggak ada, tapi kepala ada, masih hidup, betul. Tapi jikalau di sini ada seseorang kakinya ada sempurna, tangannya ada sempurna, tapi nggak berkepala, serem cenah. Jawab dengan kompak. Dosa jinah besar. Jawab tuh. Dosa jinah besar. Dosa jinah besar, dosa jinah besar, dosa korupsi besar, dosa nyolong besar, dosa riba besar, tapi ada dosa lebih besar daripada jinah, ada dosa lebih besar daripada nyolong, ada dosa lebih besar daripada korupsi, ada dosa lebih besar daripada riba. Apa? Umatnya Rasulullah meninggalkan sholat 5 waktu. Jempling bakar maaf Pak Bohe, 1 waktu meninggalkan sholat. Contoh sholat maghrib ditinggalkan dengan sengaja tanpa ada rukhsah, maka ponisan dari Allah, sanksinya dari Allah itu dosanya lebih besar daripada jinah dengan ibu yang melahirkan. 1 waktu meninggalkan sholat duhur dengan sengaja tanpa ada rukhsah, maka sanksinya itu lebih besar daripada membunuh 1000 umat Islam. Ngadadak sepi ya. Bu. Tahu gue muhtaram?
Apa ghair muhtaram? Ghair muhtaram itu ibu lian hewan yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluk yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu, hayawan yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata ranking pertama itu bukan babi. Siapa? Tapi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Bahkan berkah dan tidak berkahnya seseorang itu tergantung kualitas sholatnya. Sebab orang yang melaksanakan sholat 5 waktu akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diberkahkan kehidupannya. Yurfa'u anhu dikul es, Allah akan angkat kesukaran dan kesusahan dalam kehidupannya, Allah ganti dengan keberkahan. Yang ketiga, perbanyak baca Al-Quran. Yang keempat, perbanyak baca sholawat. Tuh ya dua-duanya bakal nyampatin kita, amin. Terus dorok-dok. Yang kelima, perbanyak sodakoh. Jangan nunggu dulu kaya. Mampunya 1.000, 1.000. Mampunya 2.000, 2.000. Mampunya 5.000, 5.000. Enggak ada uang kiai. Sodakoh apa tuh? Tenaga, pikiran. Ima sodakoh duit hente, harta hente, pikiran hente, tenaga hente. Tuh mikir-mikir. Iki lo bae dia. Dan maaf, bahkan sodakoh itu bisa menolak daripada balahi. Amin. Sok. Bersatu. Yang keenam, apa yang keenam? Yang keenam, perbaiki akhlak. Sebab seseorang kalau menguasai ilmu, sekian pan ada dalam dadanya, pan. Itu ada dalam dadanya. Masya Allah, pan nahu, pan soro, pan ini, pan baya, wah, pan mantek, pan pokoknya ada dalam dirinya. Al-baca Qur'annya hebat, hadisnya ribuan yang dikuasai, tapi tidak berakhlak, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis ahli Al-Quran, wey, iblis ahli Al-Quran dan tafsir-tafsirnya, iblis ahli hadis, iblis ahli riwayat, iblis ahli sejarah, tahu sejarah 124.000 nabi, tahu sejarah 313 rasul. Bahkan iblis pernah punya titel pangkat yang sangat tinggi dan sangat mulia dari Allah, dari langit pertama sampai langit ke-7, bahkan diberikan titel kepangkatan yang sangat tinggi dan sangat mulia. Bahkan iblis pernah jadi dosen malaikat sekian ribu tahun. Tapi karena iblis sombong, iblis angkuh, iblis tidak berakhlak, tidak mau hormat kepada Nabi Adam atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dipocot pangkat yang sangat tinggi dan sangat mulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iblis tidak berakhlak, angkuh dan sombong. Makanya, hei, orang kaya harus berakhlak, tidak boleh angkuh, tidak boleh sombong. Hei, orang yang punya jabatan harus berakhlak, tidak boleh angkuh, tidak boleh sombong. Hei, ustadz kiai yang punya ilmu, guru, siapapun yang berilmu harus berakhlak, tidak boleh angkuh, tidak boleh sombong. Kenapa? Sebab kekayaan, jabatan, ilmu itu titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada akhlak, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngus asa gitu capek ah. Ayo bang, balik. Lanjut capek ah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mengandung keberkahan. Amin. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini diakui umat-umat yang terbaik oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya kita mengagungkan malam hari ini saja, mudah-mudahan ya Allah kasih kesempatan untuk mengagungkan Rasulullah di tahun-tahun berikutnya, amin. Ya Allah ya Rabbal, dengan mengagungkan khusus, tapi ibu sebenarnya mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus setiap detik, setiap menit, setiap jam. Kita harus selalu mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara salah satunya ibu gemakan sholawat, bacakan salawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salat
الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Kabarung kuda jalan ke parapatan, hampura kula hampura panitia eta duit geura amplokan. Mesti poho. Wa barik wa sallim amin. اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم ثبتنا بالإيمان وثبتنا بالإسلام وثبتنا بالتوحيد وثبتنا بالمعرفة في دار الدنيا ودار الآخرة. إلهي يا إلهي رحمة قبل الممات، إلهي يا إلهي رحمة عند الممات، إلهي يا إلهي رحمة بعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. Bacakan ibu satu, balikan diberjamaahkan, bacakan Fatihah. Wabil khusus untuk saudara kita yang ada di Palestina dengan wasilah membacakan berjamaah Fatihah, mudah-mudahan Palestina, warganya, penghuninya diberikan kekuatan. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khutbah sopa Zama Qadar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.